Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam ilmu bahasa Arab atau lebih spesifiknya dalam ilmu shorof, yaitu aqsamul fi'li atau macam-macam fi'il. Pertama, min nahiyatiz zaman atau dari segi masanya. Jadi kawan-kawan semuanya, pembagian fi'il itu nanti sangat banyak ragamnya. Yang pertama kita bahas dari segi masanya dulu atau zamannya. Fi'il yang pertama dari segi masanya disebut dengan fi'il madi. Yang dimaksud dengan fi'il madi adalah fi'lul ladzi yadullu ala husulil amal fi zamanil madi, atau kata kerja yang menunjukkan kejadian di masa lampau. Contohnya kataba artinya telah atau sudah menulis, qara'a telah membaca, atau alima telah mengetahui. Nah, jenis fi'il seperti ini disebut dengan fi'il madi karena masa kejadiannya terjadi di masa lampau. Yang kedua, jenis fi'il dari segi masanya disebut dengan fi'lul mudhari atau fi'il mudhari, yaitu fi'lu yadullu ala husulil amal al-hadir awil mustaqbal. Maksudnya kata kerja yang menunjukkan kejadian di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Contoh, yasma'u, dia sedang mendengar atau dia akan mendengar. Atau contoh kedua, yaqulu, dia sedang berbicara atau dia akan berkata-kata. Atau yaftahu, dia sedang membuka atau akan membuka. Berikutnya kata kerja yang ketiga atau fi'il yang ketiga dari segi masanya disebut dengan fi'lul amar atau fi'il amar. Yang dimaksud dengan fi'il amar adalah yatlubu husuli syai' fil mustaqbal. Maksudnya fi'il yang menunjukkan kejadian sesuatu hal di masa yang akan datang. Contohnya kum, berdirilah. Nah, ketika seorang mengatakan memerintahkan untuk berdiri, tentu kejadian atau pekerjaan berdiri yang akan dilakukan seorang itu baru akan terjadi di masa berikutnya. Atau contoh yang kedua, kul, katakanlah. Atau contoh yang ketiga, irkab, naiklah. Nah, ini semuanya menuntut terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian di masa akan datang. Nah, fi'il atau kata kerja seperti ini disebut dengan fi'il amar. Pembagian fi'il yang kedua ditinjau dari takwinul huruf atau dari komposisi huruf yang membentuk fi'il atau kata kerja tersebut. Pertama disebut dengan fi'il sahih. Yang dimaksud dengan fi'il sahih adalah khalat hurufuhul asliyah min hurufil illah. Maksudnya huruf yang membentuk kata kerja tersebut atau fi'il tersebut tidak terdiri satupun dari huruf illat atau tidak terdapat huruf illat dalam salah satu huruf fi'il tersebut. Nah, fi'il sahih ini terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan sahih salim. Yang dimaksud dengan fi'il sahih salim adalah khalian minal hamzah wat tad'if. Maksudnya huruf fi'il sahihnya itu tidak terdiri dari salah satu huruf hamzah atau tidak ada satupun hurufnya huruf hamzah, dan juga tidak ada huruf yang bertasdid. Contohnya darosa. Nah, darosa kan tidak ada huruf hamzah, juga tidak terdapat huruf illat, juga tidak ada huruf yang bertasdid. Yang kedua, pembagian dari fi'il sahih ini disebut dengan sahih mahmuz. Mahmuz diambil dari kata hamzah, artinya sahih tapi ada hamzahnya. Yang dimaksud dengan sahih mahmuz adalah idza ihda hurufihi al-asliyah hamzah. Apabila salah satu huruf aslinya dari fi'il tersebut terdiri dari hamzah. Contohnya akhadha atau sa'ala. Nah, apabila ada hamzah dari salah satu hurufnya disebut dengan sahih mahmuz. Pembagian yang ketiga dari fi'il sahih adalah disebut dengan sahih mudha'af. Maksudnya idza ikhda hurufil asliyah syaddah. Maksudnya apabila salah satu huruf aslinya atau huruf yang membentuk kata kerja atau fi'il tersebut bertasydid. Nah, itu disebut dengan mudha'af, sahih mudha'af.
tapi bukan yang bertasdid tersebut bukanlah huruf illat. Nah, contohnya ada. Nah, apabila ada fiil yang salah satu huruf aslinya bukan huruf illat tapi ada tasdidnya, disebut dengan huruf fi'lu sahih mudha'af atau kata kerja sahih yang bertasdid. Adapun jenis fi'il yang kedua ditinjau dari komposisi hurufnya disebut dengan fi'lul mu'tal. Yang dimaksud dengan fi'il mu'tal ini adalah takawwanu min ihda hurufil illah. Andai kata salah satu huruf yang membentuk huruf kata kerja tersebut atau fi'il tersebut terdiri dari salah satu huruf illat, yaitu andai kata salah satu dari huruf yang membentuk suatu kata kerja terdiri dari salah satu huruf antara alif, waw atau ya, karena ketiga huruf ini disebut dengan huruf illat atau huruf yang berpenyakit. Nah, andai kata terdiri dari salah satu huruf ini, maka disebutlah fi'il tersebut fi'il mu'tal atau fi'il yang berpenyakit atau kata kerja yang mengandung unsur huruf yang berpenyakit. Fi'il mu'tal ini ada 5 macam. Yang pertama disebut dengan mu'tal misal. Yang dimaksud dengan mu'tal misal adalah izfa'ul fi'li harfu illat. Ketika fa fi'il tersebut terdiri dari huruf illat. Contohnya wa'ada. Nah, fa fi'il dari wa'ada adalah waw, dia adalah huruf illat, maka disebutlah dia mu'tal misal. Sedangkan jenis fi'il mu'tal yang kedua disebut dengan mu'tal ajwaf. Yang dimaksud dengan mu'tal ajwaf adalah iz ainul fi'li harfu illat. Ketika ain fi'ilnya adalah huruf illat. Contohnya koma atau kola. Ain fi'il dari koma adalah alif, fa fi'ilnya ko, ain fi'ilnya alif, lam fi'ilnya mim. Nah, ketika ain fi'ilnya yaitu alif dari kata koma terdiri dari huruf illat, maka disebutlah dia dengan mu'tal ajwaf. Kemudian jenis mu'tal yang ketiga disebut dengan mu'tal naqis, yaitu islamul fi'li harful illat. Ketika lam fi'ilnya adalah huruf illat, contohnya da'a atau sa'a. Lam fi'il dari da'a yaitu alif, maka disebutlah dia dengan mu'tal naqis. Kemudian jenis mu'tal yang keempat disebut dengan lafif makrun. Kata kuncinya adalah lafif, yaitu berlipat atau berarti ada 2 jenis huruf illat di dalamnya. Kemudian makrun artinya dari kata korina, artinya berkawan atau berdekatan. Dalam artian berarti ada 2 huruf illat yang berdekatan. Yang dimaksud dengan lafif makrun ini adalah is ainul fi'li wa lamuhu harfu illat. Ketika ain dan lam fi'il dari kata fi'il tersebut adalah huruf illat. Contohnya syawa. Nah, ain dan lam fi'ilnya yaitu waw dan ya adalah huruf illat, disebutlah dia lafif makrun atau huruf illatnya berdekatan. Terakhir, jenis mu'tal yang kelima disebut dengan lafif mafruq. Yang tadi huruf illat ada 2 tapi berdekatan. Sekarang mafruq dari kata farkun artinya berpisah, berjarak, yaitu isfa'ul fi'li wa lamuhu harfu illat. Ketika fa fi'il dan lam fi'il adalah huruf illat. Yang tidak huruf illat cuma ain fi'ilnya. Contohnya wafa. Nah, waw fi'il, fa fi'ilnya yaitu waw, ain fi'ilnya fa, lam fi'ilnya ya. Nah, pada contoh wafa, fa fi'il dan lam fi'ilnya adalah huruf illat, maka jika ada kata kerja atau fi'il seperti ini disebutlah dia dengan fi'il mu'tal jenis lafif mafruq. Nah, inilah kawan-kawan pembagian fi'il ditinjau dari taqyinul harfi atau komposisi huruf yang membentuk kata kerja. Selanjutnya pembagian fi'il yang ketiga ditinjau dari minal maf'ul atau dari segi maf'ulun bihnya. Yang pertama disebut dengan
fi'lul muta'addi atau kata kerja muta'addi. Yang dimaksud dengan fi'lul muta'addi adalah fi'lul ladzi yahtaju ila maf'ulun bih. Kata kerja yang membutuhkan kepada maf'ulun bih. Contohnya darasa talib as-saraf. Artinya siswa mempelajari ilmu sorof. Nah, andai kata tidak ada ilmu sorof, maka kalimat darasa talib masih belum sempurna informasinya. Siswa mempelajari, maka orang yang akan mendengarkan masih mempertanyakan apa yang dipelajarinya. Oleh karena itulah di fi'il muta'addi ini membutuhkan maf'ulun bih untuk menyempurnakan informasi yang disampaikan oleh seorang yang berbicara. Nah, kata kerja yang membutuhkan maf'ulun bih ini disebut dengan fi'il muta'addi atau kata kerja muta'addi. Selanjutnya kata kerja yang kedua disebut dengan fi'lul lazim. Yang dimaksud dengan fi'lul lazim adalah fi'lul ladzi la yahtaju ila maf'ulun bih, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ulun bih, kebalikan dari fi'il muta'addi tadi. Contohnya jalasa ustad, profesor duduk. Nah, dengan tanpa maf'ulun bih pun orang yang akan mendengarkan informasi jalasa ustad sudah paham informasinya atau informasi yang disampaikan sudah sempurna tanpa adanya maf'ulun bih. Jalasa ustad, profesor sudah duduk. Nah, itulah pembagian fi'il ditinjau dari ada atau tidaknya maf'ulun bih atau objek dari kata kerja tersebut. Berikutnya pembagian fi'il yang keempat ditinjau dari tasrifnya atau wazannya. Pembagian fi'il ditinjau dari tasrifnya. Yang pertama disebut dengan fi'il jamid. Yang dimaksud dengan fi'il jamid adalah fi'lul ladzi la waznu lah. Artinya fi'il yang tidak mempunyai wazan atau pengambilan tasrifnya. Nah, ada kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab yang tidak bisa ditasrif atau tidak ada wazannya. Nah, bentuknya ada 3. Yang pertama ala suratil madhi, dalam bentuk fi'il madi. Contohnya laisa, dama, asa, bi'sa. Nah, ini adalah contoh fi'il madi yang tidak akan ditemukan fi'il mudhari'nya atau fi'il amarnya atau isim maf'ulnya. Tapi ini adalah fi'il yang memang hanya ada satu bentuk, tidak bisa ditasrif atau tidak bisa ada wazan lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan fi'il jamid tersebut. Bentuk kedua dari fi'il jamid adalah ala suratil mudhari, dalam bentuk fi'il mudhari. Contohnya yahitu, yaswi. Ini cuma ada 2. Nah, kata yahitu tidak punya fi'il madi dan juga tidak punya fi'il amar atau wazan-wazan fi'il yang lainnya. Begitu juga dengan yaswi, tidak ada fi'il madinya dan juga tidak punya fi'il amar atau isim fa'ilnya atau isim maf'ul dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan fi'il jamid. Yang ketiga ala suratil amar, dalam bentuk fi'il amar. Contohnya hati, artinya a'tini atau datangkanlah atau berikanlah. Nah, hati tidak punya fi'il madi, juga tidak punya fi'il mudhari'. Inilah keistimewaan dari fi'il jamid ini, tidak punya tasrif atau tidak punya wazan. Sedangkan jenis fi'il yang kedua ditinjau dari ada atau tidaknya tasrif atau wazannya adalah fi'il mutasarrif. Ini kebalikan dari fi'il jamid tadi. Yang dimaksud dengan fi'il mutasarrif adalah fi'lul ladzi lahul wazan atau lahut tasrif. Fi'il yang mempunyai tasrif atau yang mempunyai wazan. Artinya fi'il ini bisa ditasrif atau ada wazannya. Contohnya nasoro, qara'a, roja'a dan sebagainya. Nah, nasoro ini bisa dilihat itu adalah bentuk fi'il madi, bisa diubah menjadi fi'il mudhari' yansuru, bisa menjadi fi'il amar unsur, atau bisa menjadi isim fa'il nasir, atau bisa diubah menjadi isim maf'ul mansur. Nah, bentuk fi'il yang bisa ditasrif atau yang ada wazan seperti ini disebut dengan isim mutasarrif, fi'il mutasarrif. Nah, itulah pembagian fi'il ditinjau dari bisa ditasrif atau tidaknya atau min nahiyatil wazan.
Selanjutnya pembagian fiil yang kelima ditinjau dari fa'ilnya. Ditinjau dari fa'ilnya, jenis fiil yang pertama disebut dengan fiil ma'lum. Yang dimaksud dengan fiil ma'lum adalah al-fi'lul ladzi dzukira fa'iluhu fil jumlah, yaitu kata kerja yang disebutkan fa'il atau pelakunya atau subjeknya di dalam kalimat tersebut. Contoh, khalaqallahul insan. Allah lah yang telah menciptakan para manusia, yang telah menciptakan manusia. Nah, fa'il dari khalaqallahul insan adalah Allah. Nah, kata kerja yang sementara kata kerja atau fiilnya adalah khalaqa. Nah, kata kerja yang fa'ilnya disebutkan dalam satu kalimat disebut dengan fiil ma'lum. Adapun jenis kedua dari jenis fiil ditinjau dari segi fa'ilnya adalah fiil majhul. Yang dimaksud dengan fiil majhul yaitu al-fi'lul ladzi lam yuzhar fa'iluhu fil jumlah, yaitu satu kata kerja yang tidak kelihatan fa'il atau pelakunya atau subjeknya dalam suatu kalimat. Contoh, kutibat darsu. Pelajaran telah ditulis atau sudah ditulis. Nah, dalam kalimat ini yang menjadi fi'il itu adalah kutiba. Sementara ad-darsu adalah maf'ul atau objek yang berubah menjadi naibul fa'il atau pengganti fa'il. Simpelnya, fa'il tidak kelihatan dalam contoh kalimat ini. Nah, jenis fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam sebuah kalimat disebut dengan fi'il majhul. Yang terakhir, pembagian fi'il yang keenam ditinjau dari ahwalul harfi atau status huruf yang membentuk kata kerja tersebut. Yang pertama disebut dengan fi'il mujarrad. Yang dimaksud dengan fi'il mujarrad ini adalah al-fi'lul ladzi kullu harfihi asliyatun. Maksudnya suatu kata kerja yang seluruh huruf kata kerja tersebut merupakan huruf asli. Maksudnya tidak terdapat huruf tambahan di sana. Nah, adapun fi'il mujarrad ini terbagi pada dua. Yang pertama disebut dengan mujarrad sulasi. Yang dimaksud dengan mujarrad sulasi ini adalah takawwanu min salasati harfin asliyatin. Artinya suatu kata kerja mujarrad yang huruf aslinya terdiri dari 3 huruf. Contohnya fatoro atau nasoro atau jalasa, di mana hurufnya ada 3 dan ketiga-tiganya adalah huruf asli status hurufnya dan bukan huruf tambahan. Jenis yang kedua dari fi'il mujarrad ini disebut dengan mujarrad rubai. Maksudnya takawwanu min arba'ati harfin asliyatan. Maksudnya suatu kata kerja yang terdiri dari 4 huruf asli. Contohnya zalzala, waswasa, di mana keempat huruf yang ada dalam fi'il tersebut merupakan huruf asli dan tidak ada di sana huruf yang statusnya huruf tambahan. Sedangkan pembagian fi'il yang kedua ditinjau dari status hurufnya disebut dengan al-fi'lul mazid atau fi'il atau kata kerja yang terdapat huruf tambahan di dalamnya. Yang dimaksud dengan fi'il mazid ini yaitu al-fi'lul ladzi zida harfuhu al-asliyah bil akhar. Maksudnya suatu kata kerja yang ditambah huruf aslinya dengan huruf lainnya. Nah, ada huruf asli kemudian ditambah dengan huruf lain, di mana dengan bertambahnya huruf tambahan tersebut berubahlah status fi'il mujarrad menjadi fi'il mazid. Fi'il mazid ini ada 2 jenis. Yang pertama disebut dengan sulasi mazid atau huruf aslinya 3 huruf kemudian ditambah dengan huruf lainnya. Contohnya huruf aslinya fatoro kemudian ditambah menjadi satu huruf lagi menjadi aftoro. Nah, dengan bertambahnya dengan huruf hamzah di awalnya jadilah dia menjadi sulasi majid. Tambahan ini ada kalanya 1 huruf disebutlah dia menjadi sulasi majid biharfin, ada kalanya 2 huruf disebut menjadi sulasi majid biharafain, ada kalanya 3 huruf
atau sulasi mazid bi salasati ahruf. Nah, selanjutnya pembagian yang kedua dari fiil mazid ini disebut dengan rubai mazid, atau fiil yang huruf aslinya adalah 4 huruf kemudian ditambah dengan huruf tambahan, maka disebutlah dia menjadi rubai mazid. Contohnya dakhroja, itu adalah dakhroja adalah contoh fiil mujarrad 4 huruf si rubai, ketika ditambah ta di awalnya menjadi tadakhroja, jadilah ia rubai mazid. Nah, itulah kawan-kawan pembagian fiil ditinjau dari status huruf yang menyusun atau yang membentuk suatu kata kerja. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua dan siapapun yang membutuhkannya. Andai kata ada kesalahan, komentar, kritik dan saran, silahkan ditinggalkan di kolom komentar di bawah video ini.